Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kami dari kelompok 8 Ekonomi Mikro akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai tugas terstruktur pada pertemuan ke-7. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anissa Tolimania dengan NPM 2420103070 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Anissa Wulandari dengan NPM 2420103086. Saya Vera Zelalem dengan NPM 2420103081. Saya Muhammad Rohim dengan NPM 2420103113. Saya Fatia Nabila Latifah dengan NPM 2420103092. Saya Muhammad Farel Kinan Padia dengan NPM 2420103074. Baik, kami akan menyampaikan diskusi kami untuk menanggapi tugas terstruktur yang berkaitan dengan kasus perilaku konsumtif dan ketergantungan impor di Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan populasi besar dan ekonomi yang berkembang semakin bergantung pada impor, terutama barang-barang seperti elektronik, kendaraan bermotor, makanan, dan produk fashion semakin diminati oleh masyarakat Indonesia. Nah, perilaku konsumtif ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, media sosial, dan akses yang lebih mudah ke produk global. Nah, untuk tugas terstruktur tersebut, ada 5 pertanyaan yang akan dijawab dan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama ada pertanyaannya, bagaimana perilaku konsumsi lintas generasi mempengaruhi permintaan terhadap produk impor di Indonesia? Menurut kami, perilaku konsumsi lintas generasi memiliki pengaruh besar terhadap permintaan produk impor di Indonesia. Setiap generasi memiliki preferensi konsumsi yang berbeda, yang turut mempengaruhi tingkat ketergantungan terhadap barang impor. Generasi Bobby Boomers pada tahun 1946 sampai 1964 cenderung membeli produk yang tahan lama dan berkualitas tinggi seperti kendaraan dan elektronik impor. Generasi X yang termasuk pada tahun 1965 sampai 1980 lebih memilih produk yang praktis dan efisien seperti alat rumah tangga dan elektronik yang banyak berasal dari luar negeri. Sementara itu, generasi milenial yang termasuk pada tahun 1981 sampai 1996 lebih terhubung secara digital sehingga mereka cenderung membeli produk inovatif seperti gadget terbaru dan fashion internasional. Sementara itu, dan yang terakhir, generasi Z yang termasuk pada tahun 1997 sampai 2012 yang merupakan digital native, merupakan kecenderungan membeli produk global yang sesuai dengan nilai sosial mereka, seperti barang ramah lingkungan dan teknologi mutakhir. Dengan demikian, semakin muda generasinya, semakin tinggi pula tingkat konsumsi terhadap produk impor akibat paparan digital dan pengaruh media sosial. Untuk pertanyaan nomor 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, generasi mana yang paling berpengaruh dalam meningkatkan ketergantungan impor? Jadi menurut kelompok kami, di antara generasi tersebut itu ada generasi milenial dan generasi Z, menjadi kelompok yang paling berpengaruh dalam meningkatkan ketergantungan impor. Mereka memiliki kebiasaan yang konsumtif tinggi, didorong oleh keinginan untuk mengikuti tren global. Selain itu, paparan media sosial dan pengaruh influencer membuat mereka lebih tertarik pada produk luar negeri yang dianggap lebih modern dan berkualitas. Barang-barang seperti smartphone yang terbaru, kemudian pakaian merek internasional, dan produk elektronik menjadi pilihan utama mereka. Kemudian, sementara itu, generasi baby boomers dan generasi X lebih selektif dalam pembelian. Mereka tetap berkontribusi pada ketergantungan impor melalui konsumsi barang tahan lama seperti kendaraan dan peralatan rumah tangga yang sulit diproduksi di dalam negeri.
Kemudian untuk pertanyaan nomor 3 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pertanyaan nomor 3 yaitu faktor-faktor apa yang menyebabkan produk lokal kalah bersaing dengan produk impor di pasar Indonesia? Bagaimana industri lokal dapat meningkatkan daya saing mereka? Diskusi kami yaitu ketergantungan impor yang tinggi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang membuat produk lokal kalah bersaing di pasar. Salah satu penyebab utamanya adalah kualitas dan inovasi produk dalam negeri yang masih kalah dibandingkan dengan produk impor. Selain itu, strategi branding dan pemasaran produk lokal masih kurang efektif dalam menarik perhatian konsumen, terutama di kalangan anak muda. Faktor lain adalah harga dan efisiensi produk, di mana beberapa produk impor lebih murah karena produksi massal dan rantai pasokan yang lebih efisien. Untuk meningkatkan daya saing industri lokal, diperlukan berbagai langkah strategis seperti peningkatkan kualitas dan inovasi produk, pemasaran digital yang lebih agresif, serta dukungan dari pemerintah dalam bentuk subsidi, insentif, dan pelatihan bagi pelaku usaha lokal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Bagaimana cara menyeimbangkan antara manfaat impor dalam jangka pendek dan bahaya impor jangka panjang? Kebijakan apa yang perlu diambil oleh pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor? Menurut kelompok kami, menyeimbangkan manfaat impor dalam jangka pendek dengan dampaknya dalam jangka panjang menjadi tantangan bagi pemerintah. Dalam jangka pendek, memang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang belum bisa diproduksi secara efisien di dalam negeri. Namun, dalam jangka panjang, ketergantungan yang berlebihan dapat merugikan industri lokal dan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil berbagai kebijakan untuk mengurangi ketergantungan impor seperti mendorong inovasi lokal melalui insentif industri, meningkatkan kampanye promosi produk dalam negeri, serta menerapkan regulasi yang melindungi industri domestik. Selain itu, dukungan bagi UMKM sangat penting agar mereka dapat bersaing dengan produk impor, baik melalui akses pembiayaan, pelatihan, maupun bantuan teknologi. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk pertanyaan nomor 5, bagaimana cara mengubah perilaku konsumen agar lebih mencintai produk lokal? Menurut kami, untuk mengurangi ketergantungan impor, perubahan perilaku konsumen juga diperlukan agar mereka lebih mencintai produk lokal. Salah satu caranya adalah melalui edukasi konsumen mengenai pentingnya mendukung industri dalam negeri dan dampak positifnya terhadap perekonomian nasional. Selain itu, produk lokal harus ditingkatkan kualitasnya agar lebih kompetitif di pasar. Pemerintah dan pelaku usaha juga bisa bekerja sama dengan influencer serta memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan daya tarik produk dalam negeri. Insentif bagi konsumen seperti program diskon atau cashback untuk pembelian produk lokal juga bisa menjadi langkah efektif untuk mendorong perubahan perilaku konsumsi. Dengan adanya strategi yang tepat, diharapkan ketergantungan impor dapat dikurangi dan industri lokal dapat berkembang lebih pesat demi kesejahteraan ekonomi Indonesia. Baik, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa ketergantungan impor di Indonesia itu meningkat karena perilaku konsumtif lintas generasi, terutama generasi milenial dan juga generasi Z. Untuk mengurangi ketergantungan ini, pemerintah itu perlu mendorong inovasi produk lokal, memperkuat branding, serta mendukung UMKM agar lebih kompetitif. Selain itu, edukasi konsumen dan kebijakan perlindungan industri dalam negeri juga menjadi faktor kunci dalam menyeimbangkan manfaat dan dampak negatif dari impor. Baik, untuk sesi diskusi telah selesai. Kami tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.